Janganlah diperbudak oleh keinginan dan ambisi. Saudaraku, pemilihan kepala daerah pilkada, yang seharusnya menjadi manifestasi dari demokrasi kerap terjebak dalam pusaran politik transaksional, ambisi pribadi, dan praktik-praktik kotor yang korup. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan mampu membawa kemajuan seringkali pupus di hadapan dinamika politik yang tidak sehat. Syarat utama seorang pemimpin berkualitas adalah, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dalam artian tidak lagi dikuasai ambisi pribadi, tak haus kekuasaan, dan mampu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Namun, konsep ini lebih sering menjadi retorika kosong ketimbang kenyataan. Pemimpin yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru banyak yang terjebak dalam perangkap kekuasaan dan kepentingan pribadi. Jabatan dipandang sebagai alat untuk memperkaya diri, memperkuat dinasti politik, dan mempertahankan status quo, bukan sebagai amanah yang harus diemban dengan integritas. Saudaraku, Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan nasihat. Petik 2. Kamu menjadi manusia bebas terhadap sesuatu yang tak pernah kamu inginkan, dan kamu menjadi budak terhadap sesuatu yang kamu ambisikan. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa manusia bisa menjadi budak harta atau budak uang karena tamak dan rakusnya mereka dengan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba hamisah dan hamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wul sutera. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah." Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, manusia yang rakus dan tamak menjadi budak harta karena manusia harus menjaga harta tersebut. Yang terkadang menjaga harta seperti seorang budak yang menjaga seorang raja atau menjaga majikannya. Perlu tenaga, perhatian dan konsentrasi yang benar-benar penuh untuk menjaga harta. Bahkan untuk menjaga harta perlu mengorbankan segalanya. Ibnul Qayyim menjelaskan perbedaan harta dan ilmu. Beliau berkata, ilmu itu menjaga pemiliknya sedangkan pemilik harta akan menjaga hartanya. Miftah dari Sa'adah 1/29. Tidaklah heran apabila manusia banyak yang menjadi budak harta dan dunia karena harta adalah fitnah ujian terbesar bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah ujiannya, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Bukhari. Manusia menjadi budak harta juga karena kerakusan dan ketamakan mereka dengan harta. Bahkan manusia lebih rakus daripada serigala yang lapar sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing lebih berbahaya baginya dari ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi No. 2376. Saudaraku, inilah hakikat harta dan dunia yang bisa menipu manusia. Manusia yang tamak mengira bahwa merekalah raja dan tuan. Tetapi sesungguhnya mereka telah diperbudak oleh harta dan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, kehidupan dunia telah menipu mereka. Quran Surah Al-An'am 130. Karenanya kita diperintahkan agar benar-benar menjaga diri kita dari kelalaian karena harta. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafikun 9. Semestinya dengan dikaruniai harta-harta dan anak-anak menjadikan kita senantiasa bersyukur, qanaah, merasa cukup, semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa qanaah atas tidak diperbudak terhadap sesuatu yang diambisikan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.